Di tengah pandemi COVID-19 yang masih melanda Indonesia sampai saat ini, membuat Komandan Kodim 0211 Tapanuli Tengah, Letkol Infantri Dadang Alex S. Sos, menggerakkan personilnya khususnya para Babinsa untuk melahirkan ide-ide kreatif di tengah pandemi COVID-19 untuk membantu masyarakat. Dari 6 koramil yang ada di wilayah Kodim 0211 Tapanuli Tengah, Babinsa Koramil 05 Kolang memiliki ide kreativitas dengan melahirkan pabrik tahu. Kehadiran pabrik tahu ini pun disambut positif oleh masyarakat karena langsung menyentuh dan membantu masyarakat, khususnya kalangan menengah ke bawah yang ada di sekitar Kecamatan Kolang. Menurut penjelasan dan Ramil 05 Kolang, Kapten Infantri Legiman, lahirnya ide untuk mendirikan pabrik tahu di Koramil 05 Kolang berkat perintah dari Dandim 0211 Tapanuli Tengah, di mana Dandim meminta agar para Babinsa melahirkan ide-ide kreatif di Koramil masing-masing untuk membantu masyarakat khususnya yang terdampak COVID-19. Prospeknya yang pertama, sasaran kami produksi tahu ini konsumsi oleh organik Kodim 02 Tengah. Kemudian sekitar masyarakat Kecamatan Kolang yang ekonomi menengah ke bawah. Karena kalau mereka membeli ikan atau lauk pauk berupa daging, mereka terlalu mahal. Sedangkan kalau mereka membeli tahu di sini, secara ekonomis membantu masyarakat ekonomi lemah. Kami jual kepada masyarakat, satu potongnya tahu itu hanya Rp500 dalam rangka membantu masyarakat yang terdampak COVID-19 tahun 2020. Walaupun harga tahunya cukup murah, soal mutu dan kualitas tidak perlu diragukan. Karena semua bahan baku tahu itu dari bahan baku pilihan dan diolah secara higienis dan tanpa bahan pengawet. Jelaskan sedikit proses pengolahan tahu Koramil 05 Kolang mulai dari awal hingga akhir. Tahap awal itu kita memilah atau memisahkan kacang kedelai dari yang kualitas yang nggak baik atau yang kotor. Setelah kita sudah memilahnya, kita akan merendam. Kita rendam kacangnya kurang lebih sekitar 3 jam. Setelah nanti sudah mengembang dia, kacang akan kita saring kembali, kita pisahkan antara air sama kacangnya. Baru kita proses ke penggilingan. Selanjutnya akan proses perebusan atau pemasakan. Pemasakan ini memakan waktu kurang lebih 45 menit. Selama proses pemasakan, dengan cara harus selalu diaduk supaya tidak nanti dibawa gosong. Kita siram kurang lebih sampai 4 gayung. Setelah nanti mendidih lagi airnya, baru kita datang ke proses penyaringan. Selama proses penyaringan itu tidak serta-merta dengan yang di dalam kali. Itu harus ada campuran air, tambahan air dingin, supaya nanti saring itu bisa turun semua ke bawah. Supaya nanti terpisah antara sari dengan air, kita tambahi dengan air cuka. Air cuka makan, cuka makanan. Dan ada juga tambahan sedikit tepung pengental. Setelah sudah bercampur dengan air cuka dengan sari kedelai, kita aduk sampai rata. Lalu kita diamkan kurang lebih sekitar 10 menit. Supaya nanti air sarinya turun ke bawah, air cukanya naik ke atas. Setelah nanti udah terpisah, kalau kita kurus airnya udah terpisah antara air cuka sama sari kedelai, kita selanjutnya ke proses pencetakan. Akan kita tuangkan ke cetakan secara merata. Setelah itu nanti kita timpa dengan yang namanya air dalam ember. Nah, supaya pengepresan. Proses pengepresan ini memakan waktu kurang lebih juga setengah jam, 30 menit. Supaya dia itu air itu
bisa menetes ke bawah dan tali kedelai itu bisa mengeras, memadatkan. Selanjutnya ke tahap pemotongan. Bahan-bahannya ini antara lain kacang kedelai. Kacang kedelainya kita menggunakan kualitas terbaik, yaitu yang diimpor langsung dari Amerika Serikat, yang importernya langsung yaitu PT Mabar. Untuk buatan kali ini kita harus menggunakan yang terbaik supaya hasilnya juga baik tanpa bahan pengawet, karena kita ini melaksanakan ini kita untuk membantu masyarakat. Pesanan per hari itu kurang lebih 800 potong. Untuk proses pembuatan satu cetakan tahu ini itu membutuhkan atau menggunakan kacang kedelai kurang lebih 3 kilo. Hasil dari potongan itu jumlahnya 100 potong. Di sini kan ada 2 orang, Pak, dengan rekan saya Kopda Saprianto Panggabean. Saya dengan Kopda Herianto Sringoringo, Pak.